seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, hakikatnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tentu berharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Al-mu'adzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin." Muadzin, seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, maka yughfar lahu, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh jangkauan azannya, sejauh jangkauan suara azan yang didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ini menjadi satu keutamaan seorang muadzin. Di awal dia adzan, memulai adzannya sampai akhir adzan, ini sepanjang waktu itulah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin, dan seluruh benda, baik benda yang basah maupun benda yang kering, semuanya juga akan memohonkan ampun untuk muadzin tadi. Ya ini ya, Masya Allah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa muadzin selama mengumandangkan azan tadi. Semua makhluk yang mendengar azan ini, baik itu tadi dari golongan manusia, dari golongan benda, bahkan di sini disebutkan benda yang basah maupun yang kering, menunjukkan semua jenis makhluk ini kalau mendengarkan azan, hakikatnya mereka ini juga memohonkan ampunan, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengumandangkan azan. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ada yang lebih besar lagi pahala bagi seorang muadzin, ya, yaitu seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat bersamanya. Dan ini guys, jamaah yang dirahmati Allah, maka semakin jamaah sholat itu kok semakin banyak satu masjid ketika dikumandangkan azan, kemudian orang itu berbondong-bondong untuk sholat berjamaah di situ, maka hakikatnya seorang muadzin ini juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sholat berjamaah tadi. Padahal kalau dia sendiri sholat ya cuma satu pahalanya kan, dia sendiri. Tapi karena seorang muadzin ketika mengumandangkan azan, didengar suaranya, ketika didengar suaranya orang tahu oh, ini sudah datang waktu sholat, dia hentikan pekerjaannya, dia kembali atau menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Setiap orang yang sholat berjamaah itu dapat pahala. Dan muadzin yang memanggil orang yang sholat tadi, dia juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sholat. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Dan muadzin itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Maka yang namanya muadzin mesti setelah adzan sholat sunnah, nunggu imam, setelah datang waktu qomat kan, nggak mungkin muadzin itu terus setelah adzan terus pergi gitu kan. Maka bersama dengan orang yang sholat itulah muadzin ini nanti akan mendapatkan pahala sejumlah yang berjamaah di masjid tersebut. Berikutnya jamaah rahmati Allah, yang ketiga di antara keutamaan muadzin bahwa muadzin itu menjadi orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Seorang imam adalah penjamin, wal muadzin mu'taman. Adapun seorang muadzin adalah orang yang dipercaya. Jadi dalam hadis ini disebutkan wal muadzin mu'tamanun. Seorang muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Maknanya dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan di sini, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin.
Ya Allah, luruskanlah bagi para imam dan ampunilah muadzin. Lagi-lagi muadzin ini ya, tadi keutamaannya dia adalah orang yang selalu dimintakan ampunan oleh orang-orang yang mendengarkan azan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini di dalam hadis disebutkan al-imamu dhamin. Imam itu penjamin. Kenapa demikian? Karena dalam bab sholat berjamaah nanti ada kondisi-kondisi di mana bisa jadi tidak dilakukan oleh makmum karena memang sudah dilakukan oleh imam. Maka imam ini sebagai penjamin. Contoh misalnya dalam sholat berjamaah itu ada bab tentang sutroh. Bab sutroh itu maknanya pembatas yang ada di depan imam supaya tidak dilewati oleh orang lain ketika sholat. Maka ketika imam misalnya terus nanti dilewati pas di depannya oleh hal-hal yang membatalkan sholat, nanti bisa batal imam ini karena dia tidak memasang sutroh. Misalnya dalam hadis nanti kita jumpai di antara sebab batalnya sholat itu karena dilewati oleh orang perempuan misalnya. Ya, termasuk misalnya nanti mohon maaf ada anjing hitam dan seterusnya. Dan termasuk keledai. Maka dalam hal ini itu karena tidak menggunakan sutroh, tidak menggunakan pembatas. Nah, dalam bab sholat berjamaah, sholatnya sutrohnya makmum adalah ikut sutrohnya imam. Sehingga ketika kita sholat berjamaah, kemudian misalnya ini shaf yang pertama, ini shaf yang kedua. Shaf yang pertama kebetulan ada salah satu jamaah yang batal sholatnya, kemudian hendak keluar, namanya sholatnya batal, maka membatalkan dan kemudian ambil wudhu lagi. Otomatis ketika mau keluar itu kan melewati shaf yang kedua. Kira-kira jamaah shaf yang kedua yang dilewati oleh makmum ketika hendak ambil wudhu ke belakang itu, ketika dilewati shafnya ini kira-kira batal nggak sholatnya? Atau perlu nggak kemudian makmum yang di belakang ini menghalang-halangi makmum yang sedang mau keluar ini? Jawabannya tidak. Karena hakikatnya sutrohnya tetap terjaga, karena sutrohnya makmum adalah ikut sutrohnya imam. Maka imam ini selama tidak dilewati oleh hal-hal yang membatalkan sholat tadi, maka hakikatnya makmum ini juga tidak batal sholatnya. Meskipun tadi dilewati oleh jamaah yang lain dan seterusnya, yang penting sutrohnya imam tidak dilewati sama yang lain. Termasuk misalnya nanti dalam bacaan surat Al-Fatihah, ini sebagian pendapat di kalangan para ahli ilmu, dalam sholat-sholat yang sifatnya jahar, sholatnya yang dikeraskan bacaannya, surat Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Sekarang bagi makmum ketika sholat berjamaah, di sholat yang dijaharkan, sholat isya misalnya, sholat maghrib, sholat subuh, di rakaat pertama dan kedua dijaharkan bacaannya, apakah makmum ini harus membaca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan bacaannya imam? Maka sebagian para ahli ilmu ada yang mengatakan cukup mendengarkan bacaan imam saja, karena kondisinya berjamaah gitu. Karena tadi al-imamu dhaminun, imam itu dijadikan sebagai penjamin, ya, sebagai penggaransi dalam sholat sah tidaknya sholat berjamaah itu adalah imam. Adapun seorang muadzin al-mu'taman, orang yang dipercaya. Kenapa kok dipercaya? Karena seorang muadzin itu tentu sangat memperhatikan kapan datangnya waktu sholat. Biasanya muadzin tahu kapan waktu datangnya sholat, maka hakikatnya dia adalah orang yang terpercaya. Nah, kalau muadzin ini kok enggak orang yang terpercaya, ini jangan-jangan sebelum waktu sholat sudah ada. Karena mungkin buru-buru, Ustaz tak ngeloloni gitu ya. Padahal belum datang waktu sholat. Ini berarti tidak dipercaya gitu kan. Maka seorang muadzin itu sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menjaga waktu sholat. Selisih 1 menit saja nggak mau mengumandangkan adzan karena belum datang waktunya.
Nah, ini keutamaannya, bahwa muadzin adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis tadi juga menyampaikan tentang keutamaan muadzin. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan para muadzin. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah, luruskanlah para imam. Nabi mendoakan para imam supaya para imam sholat, ya, ini diberikan keistiqomahan, diberikan sikap keistiqomahan dan kemampuan di dalam memimpin sholat. Maka Nabi mendoakan luruskanlah para imam, ya. Kemudian Nabi juga mendoakan para muadzin, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan khusus bagi muadzin. Berikutnya jamaah dirahmati Allah, di antara keutamaan muadzin adalah orang yang membuat setan takut dan lari terkentut-kentut tadi ini. Karena muadzin inilah yang mengumandangkan adzan, dan adzan itu yang menyebabkan setan lari menjauh dari masjid. Itu siapa yang menjadikannya? Karena tentu mendengar suara adzan, dan adzan itu dikumandangkan oleh muadzin. Maka seorang muadzin keutamaannya adalah seorang yang membuat setan itu takut, bahkan berlari dengan sekencang-kencangnya tadi. Kemudian di antara keutamaan muadzin adalah orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala membanggakan para muadzin di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin min ra'si syatiyatin bijabalin yu'adzinu bis-shalah wa yusolli. Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seseorang yang mengembalakan kambing atau domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan adzan untuk sholat, kemudian dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unduru ila abdi hadza." Lihatlah ke hambaku ini. Yu'adzinu wa yuqimu as-shalah. Dia yang mengumandangkan adzan. Dialah yang kemudian mengumandangkan iqamat untuk sholat. Ya khafu minni, dan dia takut akan adzabku, takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Saya telah mengampuni dosa muadzin ini dan aku akan memasukkannya dirinya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala membanggakan muadzin. Ya, ini contohnya tadi ada seseorang pengembala yang kemudian mengembalakan domba atau kambingnya di puncak bukit, ya, atau di gunung. Kemudian waktu sholat datang dia mengumandangkan adzan. Kemudian iqamat, dia didirikan sholat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membanggakan muadzin ini di hadapan para malaikatnya. Allah berfirman, "Unduru ila hadza abdi." Atau "Unduru ila abdi hadza." Lihatlah ke hambaku ini. Dibanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Kemudian tadi orang yang mengumandangkan adzan, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muadzin akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal yunadi. Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala misla hadza yaqinan dakhala al-jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat Bilal bin Rabah ini mengumandangkan adzan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya muadzin, ya, di antaranya Bilal bin Rabah. Nabi juga punya muadzin yang lain ketika di Madinah, misalnya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ini muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Bilal selesai mengumandangkan adzan,
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man qala misla hadza yaqinan, barang siapa yang mengucapkan lafaz-lafaz adzan seperti ini dengan penuh keyakinan, maknanya siapa yang mengumandangkan adzan dengan penuh keyakinan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan keutamaan seorang muadzin, ya. Dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah, dan ini masih menjadi keutamaan seorang muadzin, wabil khusus nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita digiring dan semua makhluk ini digiring di tempat yang dikenal dengan mahsyar, padang mahsyar, maka para muadzin ini nanti punya keutamaan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-muadzzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang yang lehernya panjang pada hari kiamat. Jadi maknanya pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, nanti pada saat matahari didekatkan persis di atas kepala kita, kurang lebih jaraknya 1 mil itu, semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sampai banyak keringat yang keluar dari tubuh orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar pada waktu itu. Dan di antara keutamaan para muadzin, ya, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar adalah Allah tinggikan lehernya, Allah panjangkan lehernya. Dan ini bukan penghinaan, ya. Kalau mungkin kita hari ini orang kalau lehernya panjang mungkin diwadani, gulu kok dawa ning ngono iki. Kados napa misalnya ngono. Tapi ini tidak bagian dari kehinaan, tapi justru ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada para muadzin. Dan di antaranya ada yang memaknai bahwa leher yang panjang ini maknanya adalah kiasan, maknanya Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ya. Kemudian yang kedua ada yang memaknai leher panjang ini ya betul-betul panjang sebagaimana dohirnya leher gitu, ya. Betul-betul panjang. Di antara hikmahnya karena ini supaya menjadi pembeda ini para muadzin dan orang yang tidak muadzin. Dahulu karena dia suka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, suka mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid ini, kalimat-kalimat adzan ini, maka inilah balasannya. Di padang mahsyar ini dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dahulu adalah orang yang suka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.